Halo guys, halo para pecinta Mihradi Enjoy Legal Talk. Selamat ketemu lagi dengan saya, Muhammad Mihradi, tentu saja di acara Bincang-Bincang. Kali ini saya ingin membincangkan bagian dari hukum administrasi, yaitu mengenai sanksi administrasi. Secara umum tentu saja kawan-kawan semua bisa memahami ya, sanksi itu biasanya digunakan terakhir. Kalau orang dihimbau sudah jalan, ya udah. Kalau orang ditegur sudah oke, ya udah. Sanksi dikenakan apabila hal-hal yang diatur dalam suatu norma dilanggar. Misalnya ada larangan, dilarang membuang sampah. Lalu membuang sampah, maka dikenakan sanksi. Entah itu denda, entah itu teguran dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah yang kita bahas sekarang adalah sanksi administrasi. Kenapa? Karena sanksi administrasi ini punya keunikan yang berbeda dengan sanksi lain. Pertama, keunikannya. Sanksi administrasi itu ditujukan pada perbuatan. Bagaimana suatu pelanggaran terhenti, itu dikenakan sanksi. Itu yang utama. Misalnya, ada seorang melakukan pelanggaran berupa membuang sampah sembarangan. Lalu ditegur. Perbuatannya terhenti, sampahnya diambil. Cukup di situ. Nah, beda dengan sanksi pidana. Kalau sanksi pidana ditujukan pada orangnya. Misalnya dalam kasus korupsi. Walaupun uangnya sudah dikembalikan, tapi tidak menghilangkan pidana korupsinya. Tetap diproses. Itu yang menjadi catatan penting. Yang kedua adalah sanksi administrasi bertujuan untuk reparatoir istilahnya. Untuk memulihkan pada keadaan semula. Jadi kalau sebelumnya sungai misalnya tidak tercemar, bagaimana caranya sungai tidak tercemar. Ya. Nah, tentu saja yang menarik dalam sanksi administrasi itu ada diskresi, ada kebijakan. Jadi nanti pemerintah melihat ketika hendak menerapkan sanksi administrasi, mana sanksi yang efektif. Misalnya ketika ada pelaku usaha mencemari lingkungan, dengan teguran berhenti pencemarannya, maka cukup sampai di situ sanksinya. Ya. Tapi kalau memang dirasakan masih terus terjadi pelanggaran, maka bisa ditingkatkan sanksinya. Misalnya setelah teguran, secara lisan keluarkan peringatan. Sampai yang terberat pencabutan izin. Nah, ini yang menarik. Jadi ada unsur diskresi, ada unsur pertimbangan pejabat ketika hendak mengenakan sanksi. Sedangkan yang terakhir, ciri khas dari sanksi administrasi adalah ini yang khas banget ya. Dia bisa ditegakkan tanpa prosedur peradilan. Kalau pidana kan harus diproses. Misalnya ada pencurian, ditangkap dulu oleh polisi, dibuat berita acara pemeriksaan dan seterusnya. Tapi kalau sanksi administrasi tidak perlu melalui pengadilan, melalui penegakan aparat kepolisian, tapi misalnya bisa langsung ditegakkan. Misalnya ada PKL berdagang di sepanjang trotoar. Nah, ketika dia berdagang sepanjang trotoar pada itu dilarang, maka sanksinya bisa langsung ditindak, misalnya barang-barangnya disita dan sebagainya. Adapun macam-macam dari sanksi administrasi beraneka ragam ya. Ada yang namanya besar ruang, paksaan pemerintahan, ada yang penarikan keputusan yang menguntungkan, ada pengenaan denda administrasi dan sebagainya. Hal-hal itu juga akan kita kaji pada bahasan talkshow atau diskusi berikutnya. Itu sekilas dulu ya kita untuk memahami sanksi administrasi agar kita mempunyai pencerahan bagaimana sanksi administrasi itu bekerja. Terima kasih. Salam Mihradi Enjoy Legal Talk.